Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mungkin kalau kalian nontonnya pagi, kalaupun siang, sore, ataupun malam. Ya, jadi hari ini saya akan membahas latihan soal persiapan PHB seperti yang sudah saya janjikan. Jadi pembahasannya saya bikin lewat video. Nah, ini untuk soal kelas 11 MIPA. Jadi ada 15 nomor untuk soal persiapan PHB-nya, begitu pula nanti soal PHB-nya. Silakan dipelajari dari 15 nomor tersebut, mungkin bisa dicari dari yang soal-soal yang setipe gitu. Oke, kita langsung mulai ke soal yang nomor 1 dulu. Oke. Nah, untuk soal yang pertama itu kita awali dengan teori, yaitu mengenai hukum termodinamika. Jadi ada dua hukum yang ditanyakan di sini, termodinamika ke-0 maupun termodinamika yang pertama. Jadi nanti silakan dipelajari di antara dua hukum tersebut. Yang dikeluarkan yang mana, Bu? Bisa termo ke-0 ataupun termodinamika yang pertama. Jadi untuk termodinamika yang ke-0, jika ada dua buah sistem setimbang termal dengan sistem ketiga, maka keduanya juga setimbang termal satu sama lain. Nah, hukum ini juga biasanya dikenal dengan hukum kesetimbangan. Kemudian untuk hukum termodinamika yang pertama, yang sudah pernah saya jelaskan di PowerPoint, di mana bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Atau untuk hukum ini biasanya disebut hukum kekekalan energi. Oke, saya rasa bisa dipahami kalau yang nomor 1. Nah, untuk nomor yang kedua, di sini ada dua buah benda ya. Yang pertama ini adalah kalorimeter untuk yang A, yang kedua atau yang ke B itu adalah Erlenmeyer. Jadi jangan salah, ini bukan gelas ukur ataupun bukan labu ukur, bukan juga tabung reaksi. Oke, ini Erlenmeyer. Nah, pada percobaan A dilakukan pencampuran antara larutan kalium hidroksida dengan asam klorida. Oke, sedangkan pada percobaan B dilakukan pencampuran apa? Antara natrium hidroksida padat dengan air. Oke. Dari kedua gambar di atas, kelompokkan masing-masing mana yang termasuk sistem dan lingkungan. Jangan sampai sini doang. Baca lanjutannya. Jelaskan pula sistem yang digunakan. Termasuk ke sistem jenis apa? Apakah terbuka, tertutup, atau terisolasi. Nah, untuk yang percobaan A dulu mungkin ya. Ini yang percobaan A, itu yang ada di kalorimeter. Oke. Sistemnya yang mana? Sistem itu yang menjadi pusat perhatian atau gampangnya bahan-bahan yang direaksikan. Selain itu ya dia lingkungan. Oke. Nah, untuk sistemnya di sini berarti yang tadi dilarutkan atau direaksikan apa? Yaitu kalium hidroksida. Ingat, kalium hidroksida atau KOH. Kemudian apalagi? Asam klorida ya, HCl. Di yang A ada airnya nggak? Biasanya sih ada airnya, tapi di sini nggak tak tulis ada airnya. Oke, tulis saja ada airnya yang sebagai sistemnya. Kemudian lingkungannya yang mana? Lingkungannya yaitu jelas kalorimeternya. Kalorimeter. Kemudian apalagi? Di situ ada pengaduk bagian dari kalorimeter. Oke. Kemudian kalau di kalorimeternya ada gambar termometernya, kalau di sini kan nggak ada ya, biasanya letak termometer tuh di sini nih, masuk lebih tinggi lagi sebenarnya. Nah, tulis aja. Dia juga sebagai lingkungan, si termometer. Oke. Terus jenis sistemnya apa?
jenis sistem. Oke. Jenis sistemnya, ingat kalorimeter. Di dalam sini ada bejananya lagi, ada pembungkusnya. Nah, berarti dia juga rapat, artinya jenis sistemnya adalah sistem terisolasi. Apa itu sistem terisolasi maksudnya? Kan disuruh menjelaskan, berarti tulis lengkap. Nanti ditulis lengkap. Kenapa dia bisa disebut sistem terisolasi? Karena apa? Karena tidak terjadi perpindahan apa? Perpindahan baik energi maupun ataupun materi. Nah, jadi kalau sistem terisolasi jelas ya, dia tidak ada perpindahan baik energi, panasnya kan nggak kerasa, ataupun kalau dia dingin, dinginnya nggak kerasa karena ada pembungkusnya, ataupun materi. Nah, sama dengan sistem tertutup, cuman kalau tertutup itu masih ada perpindahan atau perubahan energi. Oke, untuk yang B saya rasa nggak perlu saya tulis karena sudah jelas di sini larutannya itu sebagai sistemnya siapa? Yaitu natrium hidroksida dengan airnya. Nah, kemudian untuk sistemnya jenisnya sistem apa? Oke, lingkungannya dulu. Lingkungannya jangan lupa ini tuh Erlenmeyer ya. Erlenmeyer. Lingkungannya Erlenmeyer. Kemudian sistemnya ada tutupnya nggak di sini? Nggak ada. Dia nggak tertutup. Berarti ya sudah jelas sistem terbuka. Kalau dia sistem terbuka, berarti ada perpindahan atau perubahan energi maupun materi. Gitu. Itu untuk yang nomor 2. Oke, masih easy. Masih easy peasy. Nah, nomor 3, kita dihadapkan dengan 2 percobaan lagi. Percobaan yang pertama, itu diketahui suhunya dari suhu yang pertama yaitu 31 derajat Celcius, dia menjadi 34 derajat Celcius. Percobaan kedua dari suhu 30 derajat Celcius turun menjadi 27 derajat Celcius. Nah, dari 2 gambar di atas atau dari 2 percobaan di atas, tunjukkan mana yang termasuk reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Terus berikan alasannya. Oke, mana yang ekso, mana yang endo, kita bisa lihat dari data yang diketahui, yaitu apa? Suhu. Kita bisa nyari nih, dari T yang percobaan 1 dulu, dari T1 ke T2 naik atau turun? Ternyata suhunya mengalami peningkatan. Oke, kalau dia mengalami peningkatan, sudah jelas suhu naik nih, berarti terasa panas. Dia ekso. Kalau ciri-cirinya, salah satu ciri eksoterm itu kan suhunya naik. Kemudian bagaimana alasannya? Alasannya ya tulis aja, delta H-nya negatif, suhunya terjadi kenaikan suhu. Kemudian dijelasin lagi, perpindahan kalornya dari mana? Jadi ada perpindahan kalor dari siapa? Dari sistem ke lingkungan. Itu kalau yang ekso. Jadi jelaskannya secara lengkap gitu ya. Atau dengan kata lain boleh lingkungannya menyerap kalor dari sistem. Oke, boleh. Sistem merilis atau melepas kalor ke lingkungan. Itu juga boleh. Percobaan yang kedua, dari suhu yang 30 derajat Celcius, dia turun menjadi 27 derajat Celcius. Nah, suhunya turun berarti sudah jelas dia adalah endotherm. Oke, kalau terjadi penurunan suhu, delta H-nya pasti akan positif. Terus kebalikannya bagaimana? Kalornya diserap sistem boleh atau enggak lingkungan merilis kalor ke sistem, atau gini aja.
sistem menyerap kalor. Nah, lengkap sampai sini nilainya lengkap. Gitu ya. Jadi jangan cuma sampai suhunya naik, deltanya negatif. Enggak dijelaskan juga bagaimana perpindahan kalornya. Apakah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 4. Oke, 4 sama 5 ini saya gabung dalam satu slide. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut. Nah, ada kalsium plus karbon direaksikan dengan 3/2O2 menghasilkan kalsium karbonat. CaCO3. Buatlah diagram energi. Oke, delta H-nya dulu diketahui ternyata negatif 146 kJ per mol. Yang ditanya adalah, buatlah diagram energi yang menunjukkan proses reaksi tersebut terjadi, termasuk ke dalam ekso atau endo. Terus dijelaskan juga alasannya. Oke. Untuk yang nomor 4, disuruh membuat diagram energinya. Yang perlu kalian amati dulu adalah apa? Kita lihat persamaan reaksinya. Kalau dilihat dari sini tuh ini udah setara ya, jadi nggak perlu disetarakan lagi. Nah, kita lihat persamaan, ini kan namanya persamaan termokimia karena ada delta H-nya atau perubahan entalpi. Di sini delta H-nya ternyata adalah, nah, ternyata dia delta H-nya adalah negatif. Sudah jelas kalau dia delta H negatif, reaksinya ekso. Jadi kita analisis dulu dari delta H-nya dulu. Reaksi eksoterm itu delta H-nya negatif. Kalian masih ingat kalau delta H itu dari mana sih? Dari entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Kalau ekso atau dia nilainya positif, delta H-nya positif, berarti kan si produk ini pasti lebih kecil daripada si reaktan. Makanya H produknya kurang dari H reaktan. Kenapa bisa ketemu hasil negatif? Gitu. Oke, H produk lebih kecil dari H reaktan. Yang perlu kalian bikin di diagram energi adalah apa? Diagramnya jelas. Jadi dibikin diagramnya dulu. Anggap saja garisnya lurus. Oke, ini entalpinya. Nah, produk lebih kecil daripada reaktan. Kalau dia lebih kecil, produknya di mana letaknya? Di bawah sini. Nah, ini produknya. Terus reaktannya di mana? Dia lebih tinggi atau lebih besar, berarti di atas. Oke, ini reaktan, ini bawahnya adalah produk. Terus arah tanda panahnya kemana? Kalau reaksi kan pasti selalu kemana? Mengarahnya ke produk, berarti arahnya ke bawah. Oke, tinggal kita masukkan reaktannya mana, produknya mana. Reaktannya adalah di sebelah kiri tanda panah. Ada kalsium Ca plus C plus 3/2O2. Nah, itu reaktannya. Fasenya ditulis ya biar lengkap. Jadi solid, ini solid, terus ininya gas. Oke. Ini juga produknya yaitu si CaCO3. Fasenya solid. Nah, delta H-nya ditulis. Delta H itu kan selisih entalpi produk dikurangi reaktan. Berarti kan di sini harusnya delta H-nya adalah negatif 146 kilojoule per mol. Nah, alasan. Jadi setiap hal itu butuh alasan. Nah, alasannya kenapa? Ya, alasannya, oke, tadi dijelasin dulu kan ekso atau endo. Nah, ekso, alasannya kenapa? Karena H produk kurang dari H reaktan. Bisa juga dijelasin, karena delta H-nya adalah negatif. Bisa juga ditambahin lagi, karena sistemnya merilis atau mengeluarkan kalor ke lingkungan. Kalor pindahnya dari sistem ke lingkungan gitu. Itu cukup lengkap nilainya full kalau kayak gitu.
Oke, bisa ya diagram energi. Kalau nanti di soal misalkan soal lain contohnya adalah delta H-nya positif. Kalau delta H positif, berarti reaksinya adalah endo. Kalau reaksi endo, untuk yang endo di sini, untuk endo itu kan berarti delta H-nya nilainya positif. Kalau positif kan otomatis si produknya lebih tinggi. Jadi H produknya itu lebih besar daripada H reaktan. Makanya nanti yang di atas bukan lagi reaktan, tapi produk. Yang di bawah baru reaktan. Terus tanda panahnya apakah ke bawah atau ke atas, Bu? Ataukah tetap ke bawah? Ya arahnya kalau reaksi pasti selalu mengarah ke produk. Tinggal delta H-nya di sini adalah positif. Jadi cari soal yang setipe yang memungkinkan ya kira-kira keluar gitu. Jadi kalau udah dipelajari untuk yang EXO ya pelajari juga endonya sepaket. Jadi jangan cuman berdasarkan soal yang saya kasih ini aja. Cari yang setipe lainnya. Oke, yang nomor 5 itu jelaskan apa yang dimaksud delta HF, delta HD, kemudian ada delta HC ya. Jadi silakan dipelajari untuk pengertiannya masing-masing dan contohnya itu seperti apa sih? Kalau delta HF atau form itu kan dia delta H-nya untuk membentuk itu kan merilis energi. Berarti kan kebanyakan itu reaksinya adalah exo, berarti delta H-nya negatif. Kalau untuk memecah atau mendekomposisi, mengurai itu malah kita butuh effort atau butuh energi, gitu kan? Makanya delta H-nya adalah positif. Kalau pembakaran sudah jelas karena menghasilkan panas nih, jadi delta H-nya adalah negatif, reaksinya itu termasuk reaksi eksoterm. Nanti mungkin di soalnya diketahui beberapa reaksi, kalian disuruh mengklasifikasikan mana delta HF, pembentukan, mana dekomposisi atau penguraian, mana yang pembakaran. Kalau pembakaran direaksikan dengan oksigen. Oke. Nah, kemudian contohnya nanti bisa dipelajari lagi di PPT yang sudah saya kasih, itu sudah ada. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, ini nomor 6. Oke, di nomor 6 ini ada diagram, ada beberapa reaksi ini. Yang ditanya adalah hitunglah delta H untuk 1 mol SO3. Ini delta H2 ya. Delta H2 untuk 1 mol SO3. Oke, ini kita lihat pakai prinsip apa? Hukum Hess. Nah, kalau untuk mencari delta H2, itu kan berarti kemana sih? Kita cari dulu yang gampang, biasanya itu delta H1 dulu nih. Delta H1 itu kan kalau delta H3 ditambah dengan delta H2. Berarti untuk nyari delta H2 ya delta H1 itu yang terpanjang dikurangi delta H3. Oke. Tinggal dimasukkan angkanya delta H1 itu plus 1312 kilojoule dikurangi dengan plus 456 kilojoule juga. Nah, hasilnya adalah plus 856. Tapi ingat kita lihat dulu. Delta H itu kan membentuk 2 SO3. Ini untuk 2 SO3. Sedangkan yang di soal yang diminta adalah untuk 1 mol SO3. Makanya plus 856 dibagi 2. Ketemunya adalah positif 428 kilojoule. Oke, itu yang nomor 6. Pelajari lagi tentang hukum Hess ya. Jadi nanti diperhatikan dulu yang di soal itu yang diketahui berapa mol. Terus yang diminta berapa mol gitu. Jangan asal ngitung, oh udah selesai ketemu, baik gitu. Jangan. Tapi dilihat dulu yang diketahui di soal itu berapa mol dan yang diminta berapa mol. Oke, lanjut ke nomor 6.
Ini bahas, masih teori ternyata ya, nomor 6 masih bahas teori lagi. Ada gambar hujan, analisislah ilustrasi proses terjadinya hujan di atas. Dari ilustrasi tersebut, jelaskan reaksi eksoterm dan endoterm yang terjadi dan tuliskan persamaan termokimianya. Oke, berarti ada dua reaksi nih, ada endo sama ekso. Oke, kita tulis dulu yang mana? Ekso dulu deh. Yang eksoterm. Biar urut. Jadi yang endo dulu. Endo, ini yang endo, ini yang ekso. Nah, oke. Ada dua proses di sini, yaitu ada evaporasi dan ada kondensasi. Nggak usah dijelasin dari awal banget nih, dari air mengalir, menuju kemana, bla bla bla, kayak soal anak SD itu nggak usah. Jadi langsung aja. Apa itu dia? Yang terjadi di situ adalah evaporasi dan kondensasi. Kita tuliskan. Jadi terjadinya proses evaporasi. Evaporasi. Yaitu apa? Perubahan yang namanya air jadi ke uap air. Dari air ke uap air. Nah, dari air ke uap air ya berarti ada air nih. Fasenya apa? Ini untuk langsung kita masuk ke reaksi termokimianya ya. Fasenya liquid. Nah, jadi uap air berarti jadi H2O yang fasenya gas. Nanti di PHB wajib ditulis fase karena itu kan mempengaruhi. Masa kalau H2O aja itu nanti nilainya beda. Jadi jelasin atau sebutin fasenya dari liquid ke gas. Oke. Dari liquid ke gas, butuh panas nggak? Butuh energi berarti. Makanya delta H-nya positif. Makanya ini disebut reaksi yang endo. Nanti dijelasin juga ya, evaporasi itu berarti proses apa, jadi apa, kemudian reaksinya termasuk endo itu kenapa gitu. Baru terakhir ditulis persamaan termonya. Nah, kebalikannya kalau kondensasi. Kondensasi itu dari uap air berubah ke cair lagi, ke air lagi gitu ya. Balik lagi jadi hujan. Makanya berarti kebalikannya dari si evaporasi, yaitu H2O yang gas jadi H2O yang liquid. Delta H-nya gimana? Kalau mau gampang ya kebalikannya berarti negatif. Tapi kalau mau dianalisis ya boleh. Dari liquid ke gas itu dia malah merilis energi. Jadi dari gas. Dari gas yang lebih longgar ke yang lebih rapat. Jadi kan air gitu kan. Nah, itu kan butuh merilis energi. Jadi dia termasuk reaksi eksoterm gitu. Oke, itu untuk proses analisis hujan. Silakan nanti dipelajari lagi. Langsung, oke, nomor ke-8. Nah, di sini disuruh menyebutkan pembakaran sempurna 1 mol gas propana. Nah, pembakaran sempurna 1 mol gas propana. Yang perlu kalian pelajari lagi adalah ingat propana itu apa, gas. Rumus kimianya bagaimana. Jadi nanti saya mungkin beberapa soal ada yang tidak saya tulis rumus kimianya, tapi kalian wajib menghafal atau wajib mengetahui kalau propana itu rumusnya bagaimana. Nanti dibuka lagi ya, bisa jadi soalnya butana, etana, propana, pentana, atau etena mungkin, dan lain sebagainya. Oke, nomor 8. Itu yang diketahui adalah 1 mol gas propana, kita lihat, akan membentuk gas karbon dioksida plus uap air. Proses tersebut melepas kalor sebanyak berapa? 125 kilojoule. Yang namanya melepas kalor, maka sudah pernah saya jelaskan, kalau ada kata-kata merilis, melepas, itu berarti dia reaksinya adalah ekso. Kalau ekso, delta H-nya negatif.
Gitu, oke. Langsung masuk ke reaksinya dulu, gas propana. Propana itu kan berarti C-nya 3. Nah, ini ana, berarti alkana. Kalau C3, CnH2n plus 2. Mau dianalisis kayak gini dulu juga boleh kalau belum hafal ya. Jadi C3 2 kalinya, berarti C3H8. Direaksikan atau dibakar. Kalau dibakar pasti dengan oksigen. Menjadi apa? Nah, jadi gas karbon dioksida dan uap air. Berarti jadi CO2 plus H2O. Lebih bagus reaksinya dikasih fase lengkap. Jadi ini gas, ini juga gas, uap air ya juga gas. Nah, langkah selanjutnya setelah dibikin reaksi, ingat ya, pembakaran sempurna pasti menghasilkan ini ya, jangan pikir panjang lagi. Jadi menghasilkan CO2 plus H2O. Reaksi ini ternyata belum setara. Aduh, harus disetarakan gitu. Jadi yang disetarain dulu apa? Unsur selain H dan O. C-nya dulu. C di sini ada 3. Di sini baru berapa? 1 ya. Oke, berarti kita bikin C3 di sini. Nah, terus atau kalau oke, sorry. 1 mol, ya bener sih, udah C3H8 ya. Oke, C-nya 3, terus H-nya berapa? H-nya di sini ada 8. Nah, di sini ternyata ada 2, berarti butuh 2 lagi, jadi 8. Butuh 4. Butuh 4 biar jadi 8. Oke, terus yang terakhir adalah O-nya. O-nya di sini ada 2, di sini 3 kali 2, 6, tambah 4, 10. Berarti di sini harusnya 5. Oke, kalau reaksinya sudah setara, tinggal ditulis, ini kan baru persamaan reaksi biasa. Yang diminta apa? Persamaan termokimia. Berarti ada delta H-nya. Delta H-nya berapa? Ada tuh melepas kalor sebanyak 125 kJ per mol. Min 125. Ini kilojoule. Kalau mau dicari biar per mol ya, ini kan untuk 1 mol, berarti Ki per N. Min 125 per N-nya 1. Sama aja nanti per mol. Oke, ketemunya segini. Ini persamaan termokimianya sampai sini nilainya utuh, jadi benar. Terus yang nomor 9, nah di sini masih berkaitan dengan bakar-membakar, jadi ada pembakaran 4,4 liter gas propana. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Ada volume propana, udah tahu nih atasnya propana tuh C3H8. Volumenya adalah 4,8 liter. Nah, ingat ini diukurnya pada saat apa? STP, standar temperatur and process. And pressure, sorry. Terus dihasilkan kalor. Nah, dihasilkan kalor atau Q-nya adalah 250 kilojoule. Kalau ada kata-kata dihasilkan berarti endingnya nanti apa? Delta H-nya negatif. Atau gampangnya pembakaran. Pembakaran itu exo. Oke. Berapakah nilai perubahan entalpi pembakaran standar gas tersebut? Yang ditanya delta Hc. Atau delta H-nya dulu, kita cari dulu. Oke, kalau pembakaran itu pasti negatif. Kalau delta Hc-nya berarti nanti ketemunya adalah negatif. Delta Hc kita cari dari mana? Ingat rumusnya, delta H itu sama dengan Q per N atau Q per mol. Nah, Q-nya udah ada, molnya yang belum ada. Kita cari molnya dulu. Mol kalau STP itu pasti volumenya dibagi berapa? 22,4 liter. Oke, kita masukkan aja volumenya berarti
44,8 liter dibagi 22,4. Temunya adalah 2 mol. Oke, molnya sudah ketemu, sekarang kita masukkan ke rumusnya karena Q-nya juga sudah diketahui ya. Q-nya adalah 250 kilojoule dibagi dengan 2 mol. Nah, ketemunya adalah 125 kilojoule per mol. Jangan lupa, ini reaksinya ekso, makanya ketemunya endingnya adalah delta H-nya negatif. Jangan bingung, Bu itu negatif ujuk-ujuk dari mana. Jadi kalau di awal saya udah terangin, kalau delta H itu rumusnya nggak usah pakai negatifnya dulu. Jadi Q per molnya dulu langsung ditulis, nggak usah pakai negatif. Negatifnya itu untuk menandakan reaksinya ekso atau endo, tapi di akhir. Nah, yang ditulis di sini adalah tadi pembakaran, berarti delta H. Oke, itu. Lanjut untuk nanti silakan dipelajari lagi ya perhitungan ini. Kalau STP pasti kayak gitu. Nanti yang dikeluarin STP apa enggak, Bu? Ya kalau nomor 9 contohnya STP ya, insya Allah STP juga. Oke, nomor 10. Oke, kita masuk ke hukum Hess. Hitunglah perubahan entalpi reaksi delta H2 dari reaksi di atas. Delta H2 nih ke arah kanan. Untuk membentuk ke arah sini, itu kan bisa lewat bawah juga. Berarti kalau mau dicari delta H2 itu sama aja, harusnya kalau delta H1-nya searah, ya dijumlahin aja kan dengan delta H3, tapi ini ternyata delta H1-nya tuh kebalikan arah, kan kita arahnya mau ke sini. Nah, tapi delta H1-nya kebalikan. Kalau mau dibalik dulu ya nggak apa-apa, berarti delta H1 dibalik ke sini, nanti jadinya negatif. Atau kalau tetap aja arah panahnya ke atas, nggak apa-apa. Berarti kan kebalikan nih, min kan. Min delta H1 ditambah dengan delta H3. Sebenarnya banyak cara untuk mengerjakan soal hukum Hess ini. Jadi bergantung pemahaman kalian masing-masing, yang lebih gampang menurut kalian itu yang mana? Mau balik delta H1-nya dulu ya boleh, atau enggak langsung kayak gini juga boleh. Tapi jangan lupa persamaannya kayak gininya ditulis dulu, biar nggak bingung atau rancu nantinya. Oke. Kalau kalau udah diketahui siklusnya kayak gini, saya udah pernah jelasin reaksinya nggak usah ditulis nggak apa-apa, jadi langsung aja dimasukkan. Oke, jadinya min 245 ya, dijumlah min lagi, min 514 kilojoule. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah negatif 759 kilojoule. Oke, nanti dipelajari lagi terkait hukum Hess, yang siklus Hess ya. Kok hukum Hess? Siklus Hess. Next, yang nomor 11. Oke, nomor 11 ini masih hukum Hess juga, diketahui ada reaksi, nih ada 2 reaksi. Terus yang ditanyakan adalah untuk reaksi di bawahnya, ini C6H12O6 menjadi 2C2H5OH. Masih ingat? Kalau ada soal-soal yang seperti ini, kita lihat aja yang diminta di soal itu bagaimana. Nah, oke. Ternyata yang diminta di soal ini infonya ada 2 reaksi ya. Misalnya saya tulis reaksi 1, reaksi 2. Yang diminta di soal ternyata C6H12O6 atau glukosanya ada di sebelah kiri tanda panah. Kita lihat reaksi 1 sama 2 yang ada glukosanya yang reaksi berapa? Ternyata reaksi 1. Nah, di sebelah kiri juga. Berarti nanti reaksi 1 itu tetap. Kalau tetap ya udah kita tulis aja di bawah sini. C6H12O6, tulis aja semuanya. Plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Delta H-nya juga jangan ketinggalan, negatif 2820 kilojoule. Nah, kemudian lanjutnya, ada tanda panah, kemudian jadinya 2C2H5OH. Jadi etanol. Ternyata 2C2H5OH ada di sebelah kanan.
Sedangkan kalau reaksi satu udah kepakai ya berarti reaksi satunya yang belum. C2H5OH ada di sebelah kiri, makanya reaksi 2 dibalik. Biar C2H5OH-nya ada di sebelah kanan. Terus diminta lagi berapa? Ternyata ada 2 nih, 2 C2H5OH. Sedangkan yang aku punya atau yang saya punya 1 C2H5OH. Makanya harus dikali 2. Dikali 2. Nah gitu. Oke. Kalau udah ditulis dibalik, berarti kan jadinya dari 2CO2 plus 3H2O menjadi C2H5OH plus 3O2. Deltanya juga ditulis, jangan lupa. Deltanya berapa? Min, kan dibalik ya, jadi min B kilojoule. Itu harusnya ada angkanya, tapi saya typo, jadi ya udahlah ya, min B aja. Jadi kayak persamaan matematika nanti hasilnya. Oke, kemudian kita belum kalikan 2. Jadi kita kalikan 2 aja dulu. Kita hapus ya kalau dikali 2 biar enak. Nah, kalau kali 2, semuanya juga dikalikan 2. Wait. Nah, ini dari 1 kali 2 nih. Dari 2CO2 kali 2 berarti kan jadinya 4CO2. Dari 3H2O kali 2, 6H2O. Dari 1C2H5OH kali 2, 2C2H5OH. Dari 3O2 kali 2, 6O2. Ininya delta H-nya juga kali 2, jadi min 2B. Oke, kalau sudah sampai sini kira-kira diapain lagi? Ya udah tinggal dijumlah. Untuk apa sih tujuannya? Membentuk reaksi yang diminta di soal. Ada yang bisa dieliminasi? Ada. Jadi ini yang sama dan beda ruas itu bisa dieliminasi. Yang sama satu ruas itu dijumlah. Habis sama O2-nya, H2O-nya juga habis. Nah, ada lagi? Ada. 4CO2 sama 6CO2. Sisa berapa? Di sini masih ada 2CO2. Terus tinggal ditulis persamaannya. Jadi C6 H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2. Jadi ditulis semua yang masih tersisa di persamaan tersebut. Delta-nya tinggal dijumlahin aja, jadinya negatif 2820 min 2B kilojoule. Oke, nah hukumnya sampai sini, jadi ada 2 tipe, yang siklus sama yang 2 reaksi diketahui, atau 3 reaksi, bisa jadi 3 atau 2. Easy lah. Oke, next, nomor 12. Ini perhitungan perubahan entalpi, tapi dari delta HF atau delta H, pembentukan standar yang diketahui. Nah, di sini yang jadi masalah adalah reaksinya belum ada. Kita bikin dulu dari pembakaran CH3OH atau etanol. CH3OH kita bakar dengan O2. Jadinya apa? Jadinya ya CO2 plus H2O. PR-nya adalah menyetarakan dulu. C-nya udah 1, 1. Hanya 4. Ini baru 2 kali 2 biar 4. O-nya ini 1, ini 2, 3. Kalau di sini ada 4. Biar jadi 3 ya berarti di sini 3/2. Oke, kita nyari delta H dari delta HF atau pembentukan standar adalah, ingat, sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF dari reaktan. Oke. Atau gampangnya kaki kanan kurangi kiri. Ini delta H. Kanan kurangi kiri. Oke, sekarang berarti tinggal ditulis aja yang di produk itu delta HF siapa aja. Nanti ditulisnya lengkap ya, jadi
kanan itu ada delta HF dari CO2, berarti delta HF CO2 ditambah dengan delta HF dari H2O, tapi ada 2, berarti 2 kali delta HF H2O. Setelah itu baru dikurangi yang produknya. Produknya adalah reaktan. Delta HF dari si CH3OH. O2-nya kok nggak diikutin? Ingat, O2 itu unsur bebas. Kalau unsur bebas, delta HF-nya sama dengan 0. Oke, nanti tinggal dimasukkan angkanya. Ketemunya adalah negatif 833,1 kilojoule per mol. Nah, ingat ya, ini yang delta H dari pembentukan itu kaki. Kanan kurangi kiri, produk kurangi reaktan. Oke, lanjut masuk ke kalorimeter. Kalau nomor 13 sama 14 itu kalorimeter, tapi kalau di soal ini semuanya kayaknya 13-14 tuh nggak diketahui Mas kapasitas kalorimeternya ya. Jadi C besarnya nggak ada. Berarti kalau C besarnya nggak ada ya otomatis kalorimeternya atau kalorimeternya nggak usah dihitung. Tapi di soal PHB bisa jadi salah satunya diketahui. Kalau bisa jadi kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya, bisa jadi diketahui, nanti dipelajari lagi. Oke, nomor 13. Kalau soal perhitungan seperti ini nanti dianjurkan ditulis ya, diketahui, ditanya, dijawab. Tuh. Oke, nomor 13 adalah larutan HCl yang mengandung 35 mili HCl itu mengandung 0,3 mol HCl. Direaksikan dengan 35 ml larutan NaOH. Oke, kayaknya ini saya langsung aja. Nggak usah diketahui, ditanya, dijawab ya. Ujungnya kan mencari apa? Mencari delta H-nya. Kalau mau nyari delta H itu pasti dari, nggak pasti sih, dari apa? Ki per mol. Nah, kita nyari Ki-nya. Ki-nya yang di sini nggak ada kapasitas kalorimeter nih. Saya identifikasi dulu satu-satu ya, ini mol. Ini mol, ini volume nih, volumenya sama, molnya sama. Kemudian kenaikan suhu ini berarti delta T-nya. Delta T-nya adalah 3,4 derajat Celcius, atau kalau mau dijadiin Kelvin ya sama aja, 3,4 Kelvin. Karena di sini kebetulan Kelvin yang diketahui. Kalor jenis larutan ya C kecil. C ya, jadi C kecilnya. Oke, nah berarti nggak ada kapasitas kalorimeter. Yang perlu kita lakukan adalah mencari Ki sistem. Ki sistemnya adalah ini sini ya. Ki sistem itu M C delta T, macet. M C kecil kali delta T. Kenapa Ki kalorimeternya nggak dihitung? Karena nggak diketahui. Oke, masanya itu masa dua larutan itu dijumlah. Kita anggap rho-nya adalah 1 gram per mili. Jadi masanya itu volume dikali rho. Kalau rho-nya 1 ya berarti massa sama dengan volume. Makanya 35 mili, ya jadi 35 gram aja, langsung 35 gram ditambah 35 gram. Dari sini ya asal-usulnya, lebih baik ditulis nantinya. Oke, berarti 35 tambah 35, 70 gram. Kita masukkan C kecilnya, 4, ini tulis gram, ini 4,2 Joule per gram Kelvin, dikali delta T-nya 3,4 Kelvin. Oke, kita ada bisa coret-coret si yang diketahuinya, ininya gram, coret sama gram, Kelvin sama Kelvin. Jadi tersisa berapa? Tersisa 70 kali 4,2 dikali 3,4, yaitu negatif 999,6. Ingat masih Joule.
Nah, oke. Kenapa saya tulis langsung negatif? Karena tadi apa? Ada kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu berarti exo. Oke. Sekarang tadi rumusnya kan delta H sama dengan Q per mol. Q-nya udah dapat, molnya dari mana? Oke, molnya dari ini reaksi yang udah diketahui. Kita bikin MBS. Kalau Bu, kalau bikin MBS itu kalau apa? Kalau nggak usah dibikin MBS itu kalau pas apa? Jadi dibikin MBS itu kalau 2 larutan. Kalau semuanya larutan. Gitu. Atau gampangnya asam sama basa dicampur. Itu nanti dibikin MBS. Oke, kebetulan molnya udah diketahui. Biasanya kan yang diketahui adalah molaritasnya sama volumenya ya. Nah, ini molnya udah diketahui langsung aja. Mol mula-mula itu 0,3. Ini juga 0,3. Oke, akan terjadi oke, sorry. Berarti kita nyari apa lagi? Yang bereaksinya berapa? Pakai perbandingan koefisien. Nggak perlu saya jelasin lagi ya cara nyari perbandingan koefisien. Cara nyari reaksi pembatas, karena tinggal cari yang kecil, PP itu jadi cari yang kecilnya dari si mol mula-mula masing-masing reaktan dibagi koefisiennya. Ternyata kan sama-sama koefisiennya 1, sama-sama kecil nih dua-duanya. Makanya yang menjadi reaksi pembatas bisa dua-duanya, jadi HCl-nya bisa, NaOH-nya juga bisa. Yang namanya reaksi pembatas itu dia apa? Yang habis duluan. Kalau habis ya berarti nggak ada sisa. Kalau nggak ada sisa, yang bereaksi ya semuanya. Nah, nanti dipelajari lagi kalau masih bingung reaksi pembatas. Kemudian, ini kan mula-mulanya nggak ada karena produk belum terbentuk. Yang bereaksinya berapa? Pakai perbandingan koef. Kalau sini 1 NaOH aja yang bereaksi 0,3, makanya 1 HCl ya juga 0,3. Begitu pula dengan H2O 0,3 juga. Nah, sisanya ya 0,3. 0,3. Kalau di produk itu di jumlah, kalau yang di reaktan itu dikurang. Oke, mol yang dipakai mol siapa, Bu? Kita kesepakatan kemarin pakainya mol garam. Nah, masukkan ke sini. Delta H-nya nanti ketemunya berapa, Q-nya berapa, dimasukkan ke situ, nanti ketemunya, tak tulis aja dulu ya, 999,6. Boleh di sini diubah langsung ke kilojoule juga nggak apa-apa. Joule per molnya 0,3. Nah, ketemunya adalah negatif 3.332. Ini masih joule per mol. Oke, kita ubah ke kilojoule. Berarti kan negatif 3,332 kilojoule per mol. Nah, gitu. Oke. Bedanya di sini nanti salah satunya mungkin MBS, salah satunya nggak MBS, kayak nomor 14. Tapi di sini kapasitas kalorimeternya masih nggak diketahui juga. Berarti bisa diabaikan. Oke, nah etanol. MR-nya 46. Mempunyai massa 1,5 gram dibakar dalam kalorimeter berisi 500 gram air. Jika terjadi kenaikan suhu atau delta T-nya, berarti tak tulis dulu. Etanol itu apa sih? C2H5OH kan? Kalau nggak ditulis rumus kimianya juga nggak apa-apa sih, karena nggak dibutuhkan sekali kalau di sini. Bukan persamaan yang dicari. Oke, etanol MR-nya adalah 46, kemudian massanya adalah 1,5 gram, terus berisi air, massa air, M air adalah
500 gram. Jika terjadi kenaikan suhu sebesar sekian, berarti delta T-nya adalah segitu. Delta T-nya adalah 19,5 derajat Celcius. Kalor jenis air C kecil atau 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanya apa? Tentukan entalpi pembakaran etanol, berarti delta HC. Ini kita nyari delta H-nya dulu. Nyari delta H itu dari apa sih? Dari kan Ki per mol atau Ki per N. Ki-nya berapa? Ki-nya kita cari dulu yuk. Ki-nya berarti Ki sistem. Ki sistemnya adalah M kecil kali C kecil kali delta T. Ini karena kapasitas kalorimeternya nggak ada, berarti kan Ki kalorimeternya diabaikan kan. Nanti kalau di soal misalkan ada C besarnya, harus dihitung kalorimeternya. Berarti nanti tinggal kalor totalnya adalah Ki sistem ditambah Ki kalorimeter. Oke, M-nya itu M siapa? M di sini yang di kalorimeter itu M air. Massa airnya yang dimasukkan. Oke, kita masukkan 500 kali kapasitas kalor jenisnya 4,2. Ini 500 gram kali 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya 19,5 derajat Celcius. Oke, ketemunya adalah nanti negatif, ya tulis saja negatif dulu juga nggak apa-apa, 4.950 Joule. Atau diubah ke kilojoule juga nggak apa-apa, jadi 4 turun ini kan 4, sekian. Jadi Joule dulu aja. Oke, Ki sistemnya udah diketahui, kita cari molnya yang belum. Molnya itu dari siapa ya? Dari senyawa yang dibakar. Nggak perlu MBS kalau di sini, karena bukan larutan semua. Nggak ada larutannya malah. Ada ding airnya. Oke. Anyway, jadi langsung aja cari molnya dari zat yang dibakar. Etanolnya berarti kan gram per ml. Gramnya atau masanya 46 per mr-nya 1,5. Kebalik. Sorry. Gramnya 1,5, mr-nya adalah 46. Berarti nanti ketemu molnya adalah 0,03. Ambilnya 2 angka di belakang koma aja ya, biar gampang. Nanti hasilnya beda sih nanti, tapi ya nggak apa-apa, itu hanya masalah angka di belakang koma. Oke, jadi langsung masukin aja Ki sistemnya berapa? Tadi 49.500 Joule per 0,03 mol. Ketemunya negatif ya, karena ini pembakaran. Negatif masih kilojoule. Masih joule. Ini langsung saya tulis aja kilojoule-nya 1365 kilojoule per mol. Kalau di atas langsung dijadiin kilojoule itu nggak usah ngubah lagi nanti. Di 1365 kilojoule per mol. Oke, satu soal lagi, terakhir. Nah, terakhir ada satu nomor itu nanti di PHB tentang energi ikatan. Yang perlu kalian bikin di sini adalah struktur reaksinya. Kita bikin ya, langsung dari C-nya ada 2, berarti gini kan, C-nya ada 2.
H-nya 22 nih masing-masing. Ini H. Terus ditambah H sama Cl. Menjadi C sama C. Terus ini jadi CH3, H, terus H. Nah, ini jadi CH2, ini H, terus jadi C. Nah, energi ikatan, delta H dari energi ikatan yaitu kinan. Energi ikatan yang di sebelah kiri atau di reaktan dikurangi yang di sebelah kanan. Nanti kalau di PHB ditulis lengkap. Oke, delta H-nya adalah berarti yang kiri. Energi ikatan dari C sama H ada berapa ditulis. Terus energi ikatan H sama Cl, kemudian energi ikatan C sama C, dan sama juga dengan yang produknya. Oke, di sini boleh langsung dieliminasi karena C sama H-nya sama nih. Di kanan juga ada, ini kita eliminasi C sama H di sini habis. Ini satu habis, terus ini habis, ini habis. Ada lagi? Ini sama yang sini. Terus nih sama yang ini. Berarti di sini udah nggak ada energi ikatan C sama H yang di produk. Yang di reaktan. Nah, yang di produk masih ada satu energi ikatan C sama H. Berarti di sini adalah energi ikatan C dengan C ditambah energi ikatan EI, langsung aja boleh deh H sama Cl gitu. Oke, kemudian dikurangi energi ikatan apa? C dengan H ditambah energi ikatan C dengan C. C dengan C. Terus ditambah lagi energi ikatan C dengan Cl. Nah, kalau sudah semuanya dijumlah, ingat dijumlahin dulu, nanti baru dikurangi. Ini ketemunya nanti 1035 dikurangi 1083. Nanti silakan dicari dulu sendiri. Ketemunya adalah negatif 48 kilojoule per mol. Oke, sampai di sini. Good luck untuk PHB-nya, semoga lancar dan dapat hasil yang maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.